Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Azkiatul Hukama dari kelas 12 Akuntansi 1 absen 34. Di sini saya akan mereaksi sebuah video yang bertema menelusur lembaga negara. Sebelum melihat videonya, apa sih lembaga negara itu? Lembaga negara adalah organisasi pemerintahan yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Lembaga negara dibentuk berdasarkan konstitusi, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Itu tadi sedikit pengertian mengenai lembaga negara. Sekarang kita langsung saja lihat videonya. Ini adalah gedung DPR, Rumah Rakyat Indonesia, yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia bisa masuk ke dalamnya dan banyak sekali hal bermanfaat yang bisa kita lakukan di dalamnya. Yuk kita cari tahu apa saja yang dapat kita lakukan di saat berkunjung ke gedung DPR. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan di gedung DPR, yaitu menyampaikan aspirasi, meninjau rapat, melakukan kunjungan studi, meminta data dan informasi, dan melakukan penelitian atau PKL. Demokrasi. Konstitusi. Dikawal. Ditafsir. Peradilan yang bebas. Terpercaya. Modern. Cepat. Para pakar, anggota legislatif, tokoh partai, dan masyarakat sadar akan pentingnya keberadaan lembaga yang khusus menangani sengketa undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang menggodok perubahan-perubahan penting dalam sistem konstitusi Republik Indonesia. Tanggal 9 November 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat memasukkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai butir amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan. Apakah kalian tahu tentang BPKRI? Ya, BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ternyata peranan BPKRI cukup penting bagi bangsa Indonesia, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana BPKRI merupakan salah satu lembaga negara yang tugasnya memeriksa bagaimana pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, yang salah satu wewenang dan tugasnya adalah melakukan pengawasan perilaku hakim.
Peradilan bersih bukanlah mimpi, tapi tindakan. Dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi itu tadi adalah sebuah video bertema menelusur lembaga negara yang akan saya reaction. Mungkin poin penting yang bisa diambil dari video ini adalah bahwa setiap lembaga negara punya fungsi masing-masing, tapi semuanya harus bekerja sama agar pemerintahan berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Komisi Yudisial. Beberapa hal yang menarik dari video tersebut, yang pertama yaitu peran DPR sebagai rumah rakyat. Menarik untuk melihat bagaimana DPR bukan hanya tempat legislasi, tetapi juga tempat masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, meninjau rapat, atau melakukan penelitian. Ini menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam demokrasi. Yang kedua yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dijelaskan bagaimana MK lahir dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 untuk menangani sengketa undang-undang dan memperkuat sistem hukum. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia. Penjelasan tentang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan prinsip check dan balance. Yang keempat yaitu peran BPK dalam keuangan negara. Menarik untuk dipahami bahwa BPK bertugas memastikan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu ada Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme untuk menjadi integritas peradilan agar tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Video tersebut cukup informatif dan mengingatkan kita tentang pentingnya lembaga-lembaga ini dalam menjaga demokrasi dan hukum di Indonesia. Namun, akan lebih baik jika disajikan dengan struktur yang lebih jelas agar lebih mudah dipahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.